Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan informasi kabar gembira. Mantap, kita bersyukur ada 3 kabar gembira untuk guru tahun 2022. Ini bukan sekedar kabar gembira tanpa dasar, tetapi ini adalah pernyataan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, juga Ibu Menteri Keuangan. Seperti apa kabar gembira tersebut? Mari kita simak video berikutnya. Inilah kabar gembira tentang optimalisasi formasi. Itu yang pertama. Kedua, tentang gaji. 3, tentang jam mengajar. Ini terkait dengan semua guru. Yang pertama, ada tahap optimalisasi formasi setelah seleksi tahap 3 P3K. Kita sudah tahu bahwa kebijakan besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah rekrutmen P3K. Penjelasan tentang yang lulus dan memenuhi passing grade namun belum mendapat formasi hingga di tahap 3. Ada alternatifnya, teman-teman. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyatakan terkait adanya ronde ketiga. Jika tidak lulus di ujian kedua, bisa ujian ketiga. Di ronde ketiga ini, seluruh peserta dapat melamar pada formasi lintas daerah yang belum terisi. Jadi tidak ada seperti tahun lalu lagi, ada yang lulus passing grade tapi tidak mendapat formasi. Ini yang diprioritaskan oleh Menteri sekarang, bagaimana supaya terisi di daerah-daerah itu. Bagi yang lulus, bebas memilih lintas daerah. Hal tersebut ditujukan untuk optimalisasi pengisian formasi kosong. Jadi yang lulus itu bisa memilih daerah mana. Katakanlah apakah di Sulawesi Utara, apakah di Jawa Timur, apakah di Sumatera Utara, bebas memilih bagi formasi yang kosong ini. Jadi mereka benar-benar bebas memilih lintas daerah. Setelah ujian ketiga, kita akan melakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Itu pernyataan Menteri. Jadi setelah ujian ketiga masih ada formasi yang kosong, maka akan ada alternatif pamungkas lain. Berdasarkan penjelasan dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, jika tidak lulus tahap 3 seleksi P3K masih ada senjata pamungkas, seperti saya sampaikan tadi. Adapun hal tersebut adalah Kementerian akan melakukan optimalisasi pemenuhan formasi. Jadi apabila ada yang kosong, maka akan dilakukan optimalisasi pemenuhan formasi. Optimalisasi pemenuhan formasi inilah nanti yang bisa diisi oleh orang-orang yang sudah lulus tahun 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Ini pasti diduduki oleh orang-orang sudah lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Kabar gembira yang kedua, pemaparan Menteri Keuangan tentang gaji P3K. Menteri Keuangan memaparkan mengenai gaji P3K, mengenai pencadangan untuk gaji ASN. Tahun 2021 ini telah dicadangkan 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru. Ini pernyataan daripada Menkeu. Artinya, nantinya ini kalau para guru honorer yang sudah diterima akan menjadi guru P3K, maka akan mendapat gaji sebagai ASN dan tunjangan-tunjangan kinerja sejenisnya. Artinya ada jaminan, ada assurance untuk mendapatkan gaji. Termasuk dalam hal ini sebesar 4.060.000 sekian lah bagi guru yang menikah dan yang memiliki 2 anak. Dari sisi total tunjangan kinerjanya, ini akan didapatkan oleh seorang guru P3K yang sudah lulus nantinya, 4 jutaan. Tak hanya itu, juga terdapat pula tunjangan untuk guru P3K yang sudah menikah, total memiliki 2 anak. Itu sudah diatur di dalam Perpres
nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Dalam aturan itu diatur tentang rincian gaji guru P3K. Dia awalnya kalau S1 itu golongan 9 yang peroleh gaji 2.966.500. Inilah gaji pokok daripada seorang S1 dengan masa kerja 0 tahun. Di Perpres itu juga diatur tunjangan keluarga, yaitu 1 istri, 2 anak, 2 tunjangan pangan, 3 tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya yang diberlakukan di daerah ataupun yang diberlakukan untuk PNS. Sama saja, ASN dengan PNS sama-sama mendapat tunjangan. Nomor 3, jam mengajar. Guru sertifikasi di sekitar 2.500 sekolah penggerak yang hanya memenuhi 18 jam pelajaran tidak perlu mencari-cari tambahan jam di sekolah lain karena diakui 24 jam. Jadi guru yang mengajar di sekolah penggerak walaupun dia 18 jam pelajaran, maka itu tetap diakui 24 jam pelajaran sebagai wajib daripada seorang guru. Perlu dipahami di sekolah penggerak hal tersebut sudah ada dalam keputusan Mendikbudristek nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Ini ditandatangani Menteri pada tanggal 17 Desember 2021. Masih baru ya. Dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, maka guru tersebut tetap diakui 24 jam tatap muka per minggu jika ada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Artinya begini, ketika sekolah itu melakukan K13 dulu, memenuhi dia 24 jam, sesudah program sekolah penggerak yaitu kurikulum prototip sehingga dia menjadi 18 jam, itu tetap diakui 24 jam dan tidak mengganggu terhadap pencairan sertifikasi guru. Ini sudah diatur di lampiran 3 keputusan Menteri 371 tadi. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.